Nanti kamar mandi ini juga angker. Ya, kamar mandi juga ngeri juga ya kamar mandinya ya. Aku nggak ada pengalaman kalau di kamar mandi nggak ada mas. Tapi Cuman pernah ya, memang Mas? kamar mandi kelas 0 itu ya ada pengalaman-pengalaman yang unik juga. Terutama di bagian samping apa ya timur barat. Jadi tak asisten gambar ruangan kamar mandinya ya. Jadi seperti barak tadi lurus terus dibagi menjadi 2 ruangan, sebelah kiri dan kanan. Sebelah kiri itu untuk untuk buang air besar, sebelah kanan itu untuk mandi. Panjang, berat gitu. Ada sekitar 25 pasang apa ya? Sekat-sekat tapi. Sekat-sekat. Nah, di antara tempat untuk buang air besar ada urinoil untuk tempat buang air kecil. Nah, jadi tempat buang air besar, kemudian ada urinoil, kemudian ada tempat buang air besar lagi berikutnya begitu. Nah, yang ngeri adalah yang di sebelah sini mas, yang mana? Yang 5 kamar mandi terakhir, yang untuk tempat buang air besar, karena ada 2 kamar mandi yang masih menggunakan tempat buang air besar yang dari Belanda, yaitu tempat yang untuk duduk. Tapi wastafelnya kan kalau sekarang kan di belakang nih airnya, nah ini di atas. Jadi ketika mau membilas kotoran tuh pakai rantai itu mas, jegleng gitu, jegleng. Jadi suaranya berat, jegleng, kemudian baru airnya jros begitu. Nah konon kabarnya, ini aku nggak tahu, cuman aku dari temanku aja. Itu ada yang jaga, tapi dia sukanya duduk bukan di klosetnya, tapi di atasnya sini. Jadi kayak nangkring gitu loh. Apa itu mas? Maksudnya nek sing dari kayak baju putih panjang, rambut panjang gitulah. Cewek. Mbak-mbak itu. Noni Belanda. Nggak tahu persisnya apa. Tapi kloset ini masih berfungsi, umum. Masih berfungsi. Berarti bisa pakai. Nek wani. Tapi Sejauh ini nggak ada yang berani. Tapi ono mas. Kosong mas. Iya. Ada satu temen itu di suatu malam karena ingin memberanikan diri, dia kan penasaran tuh. Penasarannya tuh dengan dia ngarani memberanikan diri, kendel, mencoba untuk pada waktu itu kan ada jaga malam tiap Jumat malam, kan jam-jamnya kita harus hening. Salah satu teman saya itu ada yang mencoba untuk ke sana. Membuktikan itu mas? Apa? Oh iya, ono ya. Ada satu teman kita dari Klaten, dia mencoba untuk masuk, dan sialnya adalah dia berjumpa dengan sosok itu. Oh iya? Terus bentuknya apa? Ya yang disebutkan tadi. Oh, katanya gimana? Maksudnya dia pas membuka itu dia langsung lihat itu apa gimana? Pas dia masuk di situ, langsung dilihat sambutnya itu. Disambut gitu. Mlebu ning ngene kamar mandi itu yang disebutkan kloset kuwi. Kloset Belanda. Terus apa setelah itu yang dia lakukan? Otomatis dia lari lah ya. Ngacir. Tapi memang ini mas, area kelas 0 itu memang cenderung cukup banyak kejadian. Salah satu yang terkenal yaitu yang aku ceritain tadi itu. Terpantau tadi ya. Terus juga ada yang kan di situ kan ada ruang olahraga, namanya bangsal kaca. Nah di situ tuh tempat untuk ada yang buat badminton, tapi juga di atas tuh ada kayak panggung, itu biasanya untuk teater gitu ya. Tapi di situ juga ada tempat untuk nyimpan gamelan. Nah pernah nih mas temanku, kakak kelasku sih. Nah di belakang ruang bangsal kaca itu kan tempat tidur, tapi tempat tidur untuk kelas 2, yang kelas 2. Nah, waktu aku kelas 1 gitu ya, makan bareng-bareng dengan kakak kelas, kan setelah naik ke kelas 1, kita kan
ruang makannya gabung nih. Iya. Ruang makannya gabung antara kelas 1, 2, dan 3. Cuman kalau yang kelas 0 itu ruang makannya khusus untuk kelas 0 sendiri. Iya. Nah, setelah gabung, terus kan satu meja itu ada yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, itu ceritanya kan macam-macam itu. Mau poin seru lah. Maksudnya ceritanya macam-macam tentang pelajaran, salah satunya tentang itu. Terus dia cerita, "Wis tidak, aku mambengi rasa turu." Lah napa? Aku ki ngelilir jam 2. Baru ki terus kok ning mburi ning bangsal kaca ki ana suara iki lho. Tong. Gamelan tadi. Suara gamelan. Tong ngono kuwi lho. Terus apa aku salah krungu ya? Kayak teman kayak kelas bilang gitu. Terus sambil merem tuh dia cuma dengerin lagi. Tong. Terus bunyi 2. Tong blong. Tung, terus kayak bunyi pelan-pelan tuh. Tung, tung, tung. Ya gitu terus kayak waduh. Berarti kayak emang itu dimainin ya, Mas? Kan jam 2 ya sopo sing main Thomas. Kelas 0 kan gak ada yang main jam 2. Dan pagi. Dan itu pagi. Jam 2 pagi loh ya. Jam nyenyak-nyenyaknya kita tidur. Ya itu wah, untung aku nanti pengalamanku guys ya aku bilang gitu. Kalau kelas 0 memang cukup banyak. Itu sih ya, Mas Iya. Ya emang iya sih, apalagi kita 40 hari pertama masa karantina itu, setiap orang pasti punya kisah spiritualnya masing-masing. Kalau saya, ya mendengar Mr. Fantower itu karena ibaratnya kalau kita belum mendengar itu berarti kita belum nyaman untuk tinggal di situ. Di mindset saya pada waktu itu adalah ya kalau saya mendengar itu berarti saya sudah diterima untuk tinggal di sini. Pernah kejadian di suatu malam saya paling terakhir tidur karena belajar kan saya yang paling bodoh di angkatan. Terus masuk ke dormit namanya tempat tidurnya kita di asrama. Barak tadi itu melihat teman-teman tuh sudah tertidur nyenyak dengan lampu yang redup. Memberanikan diri untuk ayo kita merem. Mencoba untuk merem, tiba-tiba itu ada suara tok tok tok, dan itu di telinga itu semakin keras, tok tok tok. Otomatis di sini langsung aduh sih. Ya benar-benar. Ya aku ngerasa gitu juga sih. Kalau andaikan aku bisa lari, aku lari. Tapi dengan posisi tidur otomatis badan ini kaku. Yang aku bisa lakukan pada waktu itu adalah doa. Ya udah. Tapi nggak sing kayak Mas Angga tadi ya, Mas. Maksudnya sampai digoyang-goyang nggak? Digoyang. Kalau apa cuma suara doang ya? Itu setelah itu minggu kedua mengalami yaitu karena aku paling suka tidur terakhir. Entah itu aku kecapean, aku mencoba untuk tidur sama kayak Angga, diuyak-uyak. Otomatis karena aku pada waktu di bawah, tapi merasakan hentakan itu kan kita kayak gempa. Iya. Otomatis badan Iya, betul. Iya. Bayanganku apakah aku ini sedang pusing atau apa? Ku beranikan mata ini untuk tak. Spontan adalah, "Dek, kowe ngopo neng kene kok melayu-melayu neng kene?" Hah? Dan aku lupa kalau kita di asrama. Terus kamu lihat apa? Anak kecil lari mengintari dormit. Oh. Tapi itu berarti suaranya hampir sama, Mas. Apa? Berarti kan itu ada langkah kaki ya? Langkah kaki. Tapi spontan ya, aku lihat adalah anak kecil yang berlarian mainan itu. Goyang-goyang gitu ya? Oh. Berarti itu si Mr. Pantofel berarti ya. Kalau pengalaman keduaku anak kecil.
Nek pengalamanku itu. Tapi pengalaman digoyang-goyang berarti nggak hanya aku ya, berarti banyak orang ya yang mengalami. Rata-rata. Mungkin nek masku, Mas John ini kan dulu kan juga pernah di seminari, maksudnya cuman kunjungan tok ya. Iya. Tapi nggak ada pengalaman rasa-rasa ngono ya. Karena kan aku kan nang ngarep di depan. Iya. Enggak ekspor ke Sampai belakang. dalam ya, Mas, ya. Iya. Karena nggak berani gitu loh Mas. Maksudnya nanti sebetulnya kan boleh. Cuman kan aku jagani nek Iya. masuk-masuk terus neni. Dikira ya. Dikira mau ngapa-ngapain kan nggak enak. Nggak Jadinya enak. kan di depan. Tapi kalau nonton dari maksudnya lingkungannya kita ya tetap Iya, nek aku betul. ngarani ya medeni. Pasti Mas. ngeri, Pasti ya, Mas. medeni. Karena ya bangunannya yo temboknya tebel-tebel Mas. Kayak bener-bener di Hogwarts gitu loh. Iya. Kayak di apa? Harry Potter gitu ya. Jadi Potter. Tuh, itu kalau kelas 0 itu. Ada juga yang pernah, jadi ini juga, ini cuman simpang siur juga ya Mas. Kan di MP itu, di kelas 0, itu kan ada ruangan yang sekarang mungkin jadi ruang pembina gitu ya. Itu ada lukisannya Pak Sudirman naik kuda. Nah, lukisan itu bisa kita lihat lewat jendela. Jadi jendela ruangan itu ada beberapa. Jadi ada pintu ruangannya, ada jendela yang biasanya dibuka kalau pagi sampai siang. Itu kita bisa lihat lukisan itu. Nah, suatu kali temanku iki menggur cerita juga dari temanku ya. Iseng lihat lukisannya. Lihat apa? Mata kuda sama mata Pak Sudirmannya. Lihat dari jendela yang pertama masih apik gambare gitu ya. Lihat yang kemudian kan jalan. Yang kedua loh, kok ngetut kayak aku. Jadi kayak Mata nih. gitu kayak ngetut kayak gitu loh. Wah, itu jadi viral juga itu. Di angkatan juga. Tapi kakak angkatanku juga mungkin juga punya pengalaman ya cuma dengan Sendiri-sendiri lukisan itu ya. ya. Tuh. Juga ya menarik juga sih. Yus kui Mas. Kalau Tapi- kelas 0 ya. Kalau Mas yang Mas Angga pernah denger sing itu ya mesti desas-desusnya ya. Itu sing paling serem apa Mas? Sing cerita ada nggak Mas? Cerita sing dari kakak tingkat sing bener-bener dia pernah diliatin. Sebenarnya kalau setiap angkatan tuh ada Mas. Maksudnya di setiap area kelas 0, 1, 2, 3 tuh ada sebenarnya. Cuman memang pengalaman itu menjadi pengalaman personal. Contoh lagi, ketika aku naik kelas 1 gitu ya. Di kelas 1 itu tempat tidurnya mulai dipisah. Jadi ada 2 ruangan. Jadi yang awalnya 60 orang jadi satu, ini jadi sekitar 24 misalnya, atau sekitar 20 gitu. Nah, ada yang di tempat tidur utara dan tempat tidur selatan. Nah, waktu itu saya di tempat tidur utara, di mana tempat tidur utara itu jadi satu komplek berbatasan dengan kelas 3. Kelas 3. Jadi ada ditutup sama sekat pintu tok gitu loh, pintu tok. Nah, pernah Mas aku juga ngelilir waktu itu. Ngelilir. Tapi aku merasa bahwa ngelilir itu adalah ini menjadi pengalaman biasa karena kan di asrama begitu ya. Suatu kali ada yang bunyiin ini Mas. Tempat tidurnya juga sama, masih besi, masih tingkat. Ada yang bunyi ting gitu. Tapi aku juga turu berem gitu ya. Terus kemudian setelah bunyi itu kemudian ada pintu yang sekat itu buka sendiri gitu. Kayak buka. Aku nggak tahu sih ya. Memang kadang-kadang ada penjaga malam yang memang sering lihat situ. Tapi tidak setiap hari penjaga malam lewat situ. Nah, itu tuh kayak suaranya tuh kayak hampir tabar gitu loh. Aku nggak positifku adalah itu angin. Tapi mungkin dalam pikiran yang lain mungkin ada yang ingin lewat begitu ya. Tapi ya sudah. Begitu. Itu kalau kelas 1 aku nggak, kalau kelas 2, kelas 1 aku nggak. Cuman aku itu sih Mas. Nek aku. Mas bisa Mas? Pernah. Selain sing tadi anak kecil itu ada lagi nggak Mas?
Kelas 1 selama aku di begitu ya. Apa aula? Oh, Aku aula nggak pernah. Aula kita juga ngeri juga mas. apa Karena- ceritanya, Mas? Ora, kusiku goyang-goyang. Karena aula itu ada basementnya. Jadi ada tempat bawah kan aula itu ada panggungnya mas. Iya. Nah panggungnya itu agak tinggi. Nah di bawahnya itu ada ruangan yang apa untuk persiapan kalau tiba-tiba mau ada pertunjukan terus naik Iya, dari ke atas iya, gitu iya. loh. Tapi itu pengap karena nggak ada udara. Udara, Mas. Cuman ada dua pintu ya. Pintu pertama sama pintu yang untuk di apa panggung utama begitu. Ada yang punya pengalaman di bawah situ. Ada juga teman-teman yang waktu itu teman-teman Podestika, podium estetika. apa istilahnya? Podium dan Podium dan estetika. Itu kan yang ngerangkai kalau misalnya kita ada acara nih Mas. Acara OSIS gitu. Dekor Mereka gitu yang ya? dekor gitu. Sampai menek-menek begitu ya. Sampai menek kadang-kadang mereka melihat di atas itu ada yang lagi nungguin gitu. Ada juga. Tapi aku nggak punya pengalaman itu. Temanku yang Cuma pernah cerita tapi aku tidak begitu mendengar dengan baik cerita itu. Tapi ada ceritanya. Aku kurang dirimu ada pengalaman yang aula nggak ada sih. aula aku nggak begitu. Nggak ada. Yang paling ngeri kuwi apa ning kono? Nah, ketika aku sakit kaki ya, sepak bola, kebetulan tempurungku ini menstruasi, otomatis aku harus karantina di valet namanya. Itu Wah itu kayak semacam- UKS itu loh Mas. semacam iya. UKS, tempat tidur, itu terpisah menjadi dua Ruangan, ada dua ruangan. Ada dua ruangan. Kebetulan pada waktu itu di malam itu aku sendirian, nggak ada teman, di karantina karena ada cerita-cerita dari kakak angkatan. Lagi-lagi cerita dari kakak angkatan ya. Lagi-lagi cerita dari kakak angkatan. Di situ ada waktu itu bilangnya suster ngesot. Tapi itu berada di ruangan yang bukan aku tempati. Tapi terpisah oleh kaca. Otomatis Nanti kocok. sebagai kocok. Nah, jam 12 malam itu karena aku merasa kesakitan, efek dari kaki yang sakit, dan aku keingat itu, aku mendadak takut, Mas. Takut. Di situ ada bayangan putih, seperti melihat aku yang sedang kesakitan. Tapi bulu kuduku mendadak berdiri ya. Entah itu karena efek aku dari kesakitan, atau aku memang benar-benar melihat bayangan putih itu. Tapi wujudnya apa itu Mas? Putih itu? Apa cuma kayak Bayangan tok gitu ya? Bayangan sing putih ter- pada waktu itu, tapi hanya berdiri di samping kaca. Berarti ra ngesot. Yo ning apa ya istilahnya yo? Mungkin Yo kuntilanak. ning kono Iya ya. paling kayak kesel. Kayak kesel ya.